Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari perancangan jaringan komputer. Bersama saya Rohmat Muhammad Tahir Yasin, dosen pengampu mata kuliah Desain dan Pengelolaan Jaringan. Jadi di konsep dasar ini nanti kita akan mempelajari apa saja tren di dalam teknologi, perkembangan di dalam jaringan, apa saja tantangan-tantangan yang akan nanti dihadapi oleh kita sebagai desainer jaringan, dan apa saja model-model perancangan jaringan yang kita bisa terapkan dalam organisasi untuk merancang jaringan yang ada pada organisasi tersebut. Nah, kita akan lihat yang pertama adalah bahwa teknologi jaringan ini berkembang secara pesat. Ya. Kita bisa lihat dari yang awalnya adalah proprietary network, itu sekarang kita sudah berada pada era real time infrastructure, ya. Atau bahkan lebih dari itu, kita sudah berada di era yang beyond real time infrastructure. Yang tadinya kita hanya membahas tentang bagaimana teknologi client server, kita tidak lagi membahas itu sekarang, tapi lebih dari itu sudah masuk ke teknologi seperti komputasi awan dan sebagainya. Tantangan yang dihadapi sekarang juga lebih besar karena kita diharapkan dapat memberikan solusi pada tren seperti bring your own device, di mana semua orang membawa perangkatnya masing-masing, ya, tidak dibatasi perangkat apa yang akan dibawanya, dan digunakan untuk apa saja, yang mereka bebas menggunakan perangkat-perangkat tersebut. Kemudian yang kedua adalah online collaboration. Seperti kita lihat orang bekerja secara kolaboratif, seperti di website GitHub, kita bisa membangun software secara kolaboratif. Seperti di Google Docs, kita bisa bekerja secara kelompok, grup. Masing-masing mengerjakan tugasnya, perannya, dan dikerjakan secara kolaboratif. Kemudian ada juga video communication. Nah, ini juga kita bisa lihat bahwa teknologi sekarang, tren sekarang itu lebih cenderung ke arah video communication. Bahwa komunikasi yang dilakukan itu lebih, mereka lebih menyenangi jika komunikasi itu dilakukan lewat video. Dan ada cloud computing, tentu saja. Ini adalah bagian dari tren yang ada sekarang. Sehingga diperlukan jaringan komputer diperlukan sangat besar, ya, perannya di tren sekarang untuk dapat menjembatani atau bisa memfasilitasi tren-tren sekarang. Juga dihadapkan pada solusi, ya. Kita dapat memberikan solusi pada zaman tak berbatas atau borderless, ya. Tidak ada batasan perangkat apa yang akan digunakan oleh user, itu sudah harus bisa difasilitasi oleh jaringan. Kemudian tidak ada batasan layanan jaringan, dan tidak ada batasan infrastrukturnya. Jadi baik orang yang menggunakan kabel atau orang yang tidak menggunakan kabel itu tetap bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Seberapa penting kita mendesain ini, ya? Seberapa penting kita mendesain sebuah sistem, ya, pada umumnya atau jaringan pada khususnya. Jadi implementasi yang baik itu ya tergantung pada desain yang dilakukan sebelumnya, ya. Seperti kita lihat pada metode-metode pengembangan sistem informasi, bahwa model-model ini adalah sebuah pendekatan atau cara untuk agar
sistem itu berjalan dengan baik ya, diimplementasikan dengan baik karena didesain dimulai dari tahapan desain. Jadi prinsipnya lebih baik kita mendesain tapi gagal daripada tidak sama sekali namun gagal juga ya. Ini juga kita bisa lihat model di dalam IT banyak sekali, ada ITIL, ada ISO, ya, FCAPS model, dan ada nanti model perancangan jaringan komputer yaitu yang dikembangkan oleh Cisco yaitu PPDIO model. Nah, salah satu model yang banyak digunakan di dalam mendesain jaringan komputer adalah Cisco model, di mana di sini kita bisa lihat ada 6 tahapan bagaimana mendesain jaringan komputer. Mulai dari tahapan prepare, plan, design, implement, operate, dan optimize. Nah, ini dibagi dalam 2 tahapan besar. Yang pertama adalah tahapan desain awal, ya, termasuk di dalamnya ada prepare, plan, dan design. Nah, ini di dalam PPDIO metodologi bahwa step by step-nya prepare, plan, dan design itu adalah yang pertama mengidentifikasi kebutuhan customer, itu di tahapan prepare, kemudian di langkah kedua adalah ada plan, yaitu untuk mengidentifikasi karakteristik dari network dan lokasi, dan yang ketiga kita memberikan topologi jaringan dan solusinya. Ini di 3 tahapan awal. Di 3 tahapan berikutnya adalah merencanakan implementasi, mendesain, mengimplementasikan dan memverifikasi hasil desain, dan yang tahapan terakhir adalah mengoperasikannya, mengoperasikan dan melakukan optimasi. Nah, jika sebuah jaringan tidak dapat dioptimasi, maka ada opsi untuk mendesain kembali. Ini adalah model dari Cisco. Berikutnya, nah di dalam tahapan implementasi pada Cisco kita bisa lihat bahwa di sini kita memerlukan beberapa informasi, network information, tools yang akan digunakan, resource yang dibutuhkan, ya, planning untuk implementasi, verification task, dan lain-lain. Nah, dokumentasi ini harus dikerjakan ya sampai selesai. Jika dibutuhkan sebuah verifikasi, maka kita perlu menambahkan verifikasi tersebut. Nah, ada juga model lain yang kita sebut sebagai atau yang dirancang oleh James McCabe, yaitu McCabe model. Dia membaginya atas 3 tahapan, yaitu analisis, arsitektur, dan desain. Ini penjabaran lebih lengkapnya seperti ini, bahwa ada 3 tahapan dari input, tahapan masuk ke tahapan analisis, ya, keluarlah analisis, produk analisis ini, kemudian masuk ke tahapan berikutnya yaitu proses arsitektur, pemilihan arsitektur, ya. Kemudian ada produk dari proses arsitektur ini, kemudian masuk ke tahapan desain. Nah, kemudian produknya ini ya. Jadi sampai di tahapan yang paling tinggi atau paling akhir dari McCabe model adalah desain produknya apa. Ya, misalnya di sini ada pemilihan vendor atau service provider, ya. Data konfigurasinya apa saja, network blueprint-nya. Nah, ini bagian keseluruhan dari perancangan jaringan komputer yang utuh, ya, yang didesain oleh James McCabe. Nah, bagaimana kita merancang jaringan komputer itu sangat bergantung kepada seberapa besar jaringan kita yang akan kita desain. Nah, jaringan yang kecil tentu saja akan berbeda dengan jaringan yang lebih besar. Tentu saja perangkatnya akan berbeda,
kompleksitas jaringannya akan berbeda. Mungkin juga media yang digunakan akan berbeda. Kalau di rumah kita mungkin hanya perlu pakai kabel UTP saja, maka kalau sudah large network kita mungkin akan beralih ke fiber optik. Kemudian juga kita menentukan arsitektur apa yang akan kita gunakan. Apakah kita menggunakan yang model hierarki, atau model fleksibel, atau model modular. Nah, di sini kita akan lihat contoh yang menggunakan arsitektur hierarki, di mana dibedakan antara level core utama, level distribution, dan level akses. Nah, di sini contoh vendor-vendor yang menerapkan ini seperti Cisco, Juniper, ini menggunakan model hierarki, di mana perangkat yang ada di core itu tidak sama dengan perangkat yang ada di distribution dan perangkat yang ada di access layer. Dan fungsinya pun berbeda-beda. Nah, kita bisa lihat misalnya kalau pada access layer, di sini hanya menyediakan layer 2 switching. Jadi layer 2 switching akan langsung terdistribusi ke end user. Yang dilakukan apa saja ya? Ini ada port security, ARP inspection, spanning tree. Ini urusannya ada di access layer. Yang diperlukan adalah high availability. Bahwa ketersediaan jaringan ke user itu sangat tinggi. User sangat tergantung pada access layer ini untuk mencapai internet. Karena dia akan bertemu dengan access layer terlebih dahulu. Sehingga yang dibutuhkan oleh user adalah ketersediaan jaringan yang sangat tinggi. Kemudian di level distribution ini sudah agregasi LAN atau WAN, di mana dia akan mempertemukan LAN-LAN yang berbeda di level akses, itu diatur oleh distribution layer. Di sini juga ada routing antar LAN, kemudian ada fungsi redundansi dan load balancing, karena dia mungkin akan memainkan banyak WAN, kalau providernya lebih dari satu, dia butuh redundant link yang banyak untuk mengantisipasi level akses di bawahnya. Dan di atasnya ada lapisan paling atas, yaitu core layer, di mana di sini menyediakan high speed switching. Ya. Dia harus menyediakan keandalannya dan fault tolerance. Artinya dia diminimalisir seminimum mungkin terjadinya kesalahan. Dan dia harus bisa diandalkan. Dia tidak bisa sama dengan level akses. Nah, dia akan memberikan layanan yang lebih ya, ke distribution. Distribution akan memberikan layanan ke akses. Sehingga dibutuhkan lebih cepat, lebih tapi tidak banyak ya. Lebih cepat, tapi dia tidak butuh banyak equipment. Di sini juga ada level enterprise arsitektur. Nah, ini banyak dipakai arsitektur ini untuk organisasi-organisasi yang vital seperti perbankan. Ini banyak menggunakan model enterprise arsitektur seperti ini, di mana ada kampusnya, ada LAN-nya, kemudian ada data center terpisah dari kampusnya, kampus network-nya, kemudian ada branch, ada cabang, kantor cabangnya. Ini terhubung menggunakan layanan WAN, dan ada teleworker, orang-orang yang bekerja di luar kampus network dan branch. Ini banyak menggunakan topologi seperti ini. Tentu saja ini ketersediaannya harus tinggi ya, karena ini untuk modelnya multi-layer design dan redundant hardware sekaligus software ya. Prosedurnya otomatis untuk dikonfigurasi jika terjadi kesalahan pada jalur network ya. Diusahakan untuk punya multicast untuk menyediakan bandwidth yang
memadai, konsumsi bandwidth yang memadai, adanya quality of service, ya, security, kemudian fleksibel untuk ditambahkan IP security atau VPN dan lain sebagainya. Jadi data center arsitekturnya ini menyediakan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh kantor pusat, head office, dan layanan-layanannya termasuk juga security-nya, mengintegrasikan security, switching, network analysis. Ya. Enterprise itu dapat membuat data center ini secara terpusat. Ya. Jadi alat-alat yang dikelola oleh network itu bisa dibuat menjadi tersentralisasi, baik itu konfigurasinya, monitoringnya, dan pengelolaannya. Di level branch, ini ke adaptive network architecture ya. Jadi dia mengikut saja sebenarnya jaringan yang ada di kampusnya, karena dia mengikuti pola yang nanti polanya akan sama di setiap branch ya. Karena model kerjanya mungkin sama. Kalau di perbankan pasti ada teller, ada customer service. Layanan yang mereka akses itu sama ke data center, aplikasi-aplikasi yang mereka gunakan itu sama. Hanya saja mereka perlu ketersediaan jaringan yang baik. Dan di level teleworker ini biasa disebut sebagai enterprise branch of one. Ini mengizinkan enterprise itu dapat mendeliver misalnya suara dan data yang aman untuk ke Soho Office. Jadi ada orang-orang yang bekerja di rumah harus bisa dideliver suara dan datanya secara remote. Biasanya orang menggunakan VPN untuk bisa mengakses layanan-layanan yang ada di data center atau di ini model enterprise composite model, bahwa kita bisa lihat bahwa di sini ada keterkaitan dengan service provider, karena setiap enterprise biasanya akan memanfaatkan service provider untuk menghubungkan kampus dengan branch, kampus dengan data center, dan teleworker. Demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda dapat memahami penjelasan saya tadi. Kita akan berjumpa di materi-materi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.